Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rompan Royensa, SPMP. Saya dari program studi agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring mata kuliah kewirausahaan. Saat ini negara Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 270,6 jiwa paling tidak membutuhkan sedikitnya 4,7 juta jiwa wirausahawan. Namun kita lihat dari wilayah Asia Tenggara, negara tetangga Indonesia itu pertumbuhannya jauh lebih baik dibandingkan negara kita. Contoh, negara Thailand itu mengalami pertumbuhan wirausahawan 4,26%. Negara Malaysia 4,74%. Sedangkan negara Indonesia 3,47%. Dan yang tertinggi itu dicapai oleh negara tetangga kita juga, Singapura, mencapai dengan angka 8,76%. Rasio ini dihitung dari komponen jumlah penduduk dengan startup pada wirausaha. Dalam hal ini, untuk peningkatan wirausahawan diperlukan segenap komponen bangsa, terutama pada generasi muda untuk tantangan menumbuhkan entrepreneurship. Apalagi pada saat masa pandemi, itu pertumbuhan negara kita itu turun drastis. Peran generasi muda merupakan kekuatan pondasi dalam berwirausaha di masa yang akan datang. Saat ini terlihat bahwa kepemilikan daripada usaha-usaha digital di tanah air itu didominasi oleh para muda atau yang disebut dengan kaum milenial. Ini menjadi hal yang sangat positif bagi lahirnya perusahaan-perusahaan baru yang menjadi sebuah kekuatan atas dasar itu. Bagaimana kita, segenap penduduk negara Indonesia, bangsa Indonesia, dapat melakukan pembangunan di segala bidang. Dan kita tahu hal itu dicapai tidak bisa dengan sendirinya. Dalam tanda kutip itu peran eksekutif, yaitu pemerintah saja. Jadi diperlukan kerjasama seluruh rakyat Indonesia. Pengertian wirausahawan. Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1995 nomor 4 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Definisi menurut Dan Stanhope dan John F. Burgess, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani bertanggung jawab untuk menciptakan usaha baru dan peluang usaha. Adapun dari pendapat yang lain, itu Richard Centralon mendefinisikan bahwa kewirausahaan sebagai orang yang menghadapi risiko yang berbeda dengan mereka yang menyediakan modal. Secara esensi, hakikatnya pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap, mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi pada customer atau pelanggan. Dari banyak menurut definisi di situ ada menurut Ahmad Sanusi, ada Drucker, itu banyak mengemukakan pendapat-pendapat wirausahawan. Nah, jadi di
diramukumkan bahwa kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dan jalan mengkombinasi sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru, dan menghasilkan barang atau jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk kepuasan customer atau konsumen. Dari gambaran tersebut, prinsip mungkin saudara adik-adik mahasiswa ini nanti bisa mengkolaborasikan berbagai pendapat sehingga bagaimana menyikapi kita tentang makna kewirausahaan tersebut. Prinsip-prinsip wirausaha. Di dalam hal ini ada 20 prinsip wirausaha. Mengenal potensi diri, berani menghadapi tantangan, disiplin diri, hemat dan cermat, mental tangguh dan kemauan keras, keterbukaan, wibawa dan jujur, berpegang dalam program, percaya diri, modal kecil, hasil besar, memperhatikan kebutuhan konsumen, tepat waktu, memperhatikan keadaan pasar, teliti, mandiri, berpedoman pada pengalaman, manajemen yang baik, kreatif, inovatif, ulet, dan bijaksana. Ini ada 20 prinsip kewirausahaan. Selanjutnya yaitu manfaat kewirausahaan. Membuka lapangan kerja baru sebagai generator pembangunan lingkungan, sebagai contoh pribadi yang unggul, berani, jujur, terpuji, tidak merugikan orang lain, menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, mendidik karyawan jadi mandiri, jujur, tekun, memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun di dalam kepemimpinan. Pada poin pertama, di situ tergambar bahwa peluang dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Nah, dengan demikian, bagaimana seorang entrepreneurship itu memanfaatkan berbagai peluang ataupun berbagai keadaan sehingga peluang tersebut menjadi suatu bisnis, dan capaian bisnis itu menentukan tujuan hidup dirinya sendiri. Untuk yang nomor 2, peluang untuk melakukan perubahan. Nah, jadi bagaimana sih kita melakukan peluang untuk melakukan perubahan? Semakin banyak pebisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang tersebut. Jadi berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Hal ini tercermin pada manfaat kewirausahaan yang kedua. Dan yang ketiga, peluang untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Nah, untuk mencapai peluang potensi diri sepenuhnya, seorang wirausahawan harus mengenal potensi diri dulu. Potensi ini harus dikenal baik oleh pelaku entrepreneurship, dan orang lain tidak bisa mengenal potensi tersebut. Salah satu cara bagaimana kita mencapai potensi diri sepenuhnya, salah satu cara yaitu adalah dengan mengidentifikasi potensi-potensi diri. Identifikasi inilah nanti berdasarkan diri sendiri dikelola dengan peluang atau keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi kolaborasi daripada potensi diri sendiri. Nah, yang keempat, meraih keuntungan yang optimal. Nah, jadi seorang kewirausahawan itu pasti ingin meraih keuntungan yang optimal. Bagaimana cara meraih keuntungannya optimal? Berarti ada 2 kata, yaitu efisiensi produksi ataupun efisiensi pemasaran, ataupun efektivitas produksi
dan efektivitas pemasaran. Selanjutnya, poin kelima, bagaimana berperan aktif dan mendapatkan dari pengakuan masyarakat. Nah, jadi kalau seorang wirausahawan itu juga bisa dihormati masyarakat. Banyak berbagai contoh yang bisa dihormati masyarakat. Banyak kalangan-kalangan pebisnis, kalangan muda, kalangan milenial yang banyak kita kenal. Salah satunya salah satu menteri, yaitu Bapak Nadiem Makarim, itu sebagai seorang entrepreneurship atau pebisnis yang handal. Banyak lagi menteri-menteri yang lainnya. Oke, selanjutnya yang keenam, melakukan hal yang disukai. Nah, dalam melakukan hal yang disukai ini, mulai daripada dalam diri sendiri ataupun dari hasil pengamatan. Nah, nanti berhubungan dengan prinsip-prinsip kita berwirausaha. Nah, melakukan hal yang disukai diri sendiri, hobi dijadikan bisnis, atau peluang usaha, peluang konsumen, konsumen inginkan yang banyak disukai, itu yang dijadikan usaha. Selanjutnya, nah, ada disiplin ilmu kewirausahaan, yaitu menurut Zimmer, disiplin ilmu kewirausahaan yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Nah, jadi dulu kewirausahaan itu dianggap hanya dapat dilakukan melalui pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir. Prinsip tersebut itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena perkembangan zaman ilmu teknologi, media pembelajaran melalui media offline dan online itu sangat terbuka. Memang talora kasih kalau masa tahun 90-an itu kita pasti belajar dengan cara offline, melalui buku-buku, referensi perpustakaan, majalah, dan yang paling keren itu televisi. Sekarang sudah berbeda. Media pembelajaran melalui offline tersebut dan online secara media internet. Dan sekarang ini user pengguna internet di Indonesia itu ratusan juta orang. Adapun objek studi kewirausahaan, satu, menurut Suparman, kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup. Nah, jadi bagaimana nanti kalian bisa merumuskan tujuan hidup atau tujuan usaha kalian. Yang kedua, kemampuan motivasi diri. Tidak menutup kemungkinan terjadi di lapangan itu ada kondisi usaha up atau down. Nah, ini yang pada saat down itu diperlukan motivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad yang besar, itu yang diperlukan. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif. Nah, di dalam kemampuan berinisiatif ini, bagaimana kita mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain. Artinya, dari sekarang kalian belajar untuk berinisiatif, berkegiatan, agar nanti menjadi hal kebiasaan. Yang keempat, berkemampuan berinovasi. Itu selanjutnya, kemampuan membentuk modal material, modal sosial, dan modal intelektual. Kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Kadang-kadang kelemahan daripada kita semua itu salah satunya tidak disiplin. Artinya
tidak mampu, baik itu mengatur waktu, tidak mampu mengatur mental yang dilandasi oleh agama, tidak bisa mampu mengatur dalam mengambil pelajaran daripada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Baik pelajaran pengalaman menyakitkan dari orang lain ataupun dari diri sendiri, khususnya di dalam berwirausaha. Selanjutnya, perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan. Kewirausahaan ini dikenal populer dari sejak abad ke-18. Itu tercermin daripada seorang Irlandia bernama Richard Centrelon. Ini yang berdiam di Prancis, merupakan orang pertama yang menggunakan istilah wirausaha. Itu tepatnya pada tahun 1755. Dalam bukunya Essai sur l'Anatolie du Commerce en General, dalam buku tersebut dia menjelaskan bahwa wirausaha adalah seorang yang mengambil risiko. Pada awalnya, wirausaha merupakan sebutan bagi seorang pedagang atau yang membeli barang di daerah dan menjualnya dengan harga yang tidak ada kepastian. Berkembang lagi pada tahun 1912, menurut Schumpeter, mengartikan kewirausahaan itu yang sampai saat ini yang masih relevan dengan masih banyak diikuti oleh banyak mazhab wirausaha. Itu wirausaha itu adalah seorang manajer. Nah, ini masuk juga dalam kategori Schumpeter. Selanjutnya, pada tahun 1994, sejalan perkembangan dunia wirausaha, itu Peter F. Drucker itu mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu baru yang berbeda. Pada tahun 1995, definisi Drucker ini lagi dikemukakan yang lebih luas lagi menurut Peter Heesrich. Nah, jadi mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha. Diikuti dengan penggunaan uang, fisik resiko atau modal resiko, dan menghasilkan balas jasa berupa uang atau keuntungan serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Nah, untuk yang terakhir itu perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan itu menurut Thomas W. Zemmerer yang mengungkapkan bahwa kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi orang lain setiap hari. Nah, dengan ini saya harapkan kalian-kalian nantinya bisa mengambil manfaat ataupun mengambil peluang sesuai keadaan, kondisi, wilayah masing-masing. Akhir kata, perkuliahan hari ini saya akhiri. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.